Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini kita mau mulai seperti biasa dari fukushu. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang masenka, yang artinya adalah seperti mengajak. Apakah kamu mau? Lalu enu ga hoshi, saya mau atau saya ingin Tapi ini hanya untuk meishi atau noun. Jadi kalau mau pakai ke kata kerja, kita harus pakai taike, misalnya tabetai desu, atau misalnya dekaketai desu, saya ingin pergi. Lalu kita udah belajar enu wo kudasai, biasanya kita pakai di restoran, mizu wo kudasai. Lalu terakhir kita udah belajar membedakan to, ya, dan ka. To adalah dan, ya adalah dan lain-lain, ka adalah atau. Lalu dake dan shikanai, yang artinya adalah cuma atau hanya. Oke, jadi minggu ini kita akan belajar tentang e kara bi made. Ya, jadi kita mau belajar kara made. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah denger ya kara made, karena ini lumayan sering dipakai sama orang Jepang. Kara made ini bisa dipakai untuk 3 jenis. Yang pertama tentang kyori. Kyori itu maksudnya adalah jarak. Jadi contohnya, ie kara gakkou made aruite ikimasu. Dari rumah ke sekolah, saya berjalan. Contoh yang kedua seperti misalnya, Indonesia kara Nihon made hikouki de 6 jikan han kakarimasu. Dari Indonesia ke Jepang memakan waktu 6,5 jam dengan pesawat. Jadi intinya adalah dari mana ke mana, ya, tentang jarak. Terus yang kedua kita bisa pakai untuk kikang atau durasi. Jadi ini lebih ke waktu. Misalnya 6 gatsu kara 7 gatsu made Singapura ni imasu. Dari bulan Juni hingga bulan Juli saya ada di Singapura. Lalu contoh keduanya, ya ini bacanya adalah nanoka, ya, nanoka. Nanoka kara 15 nichi made gakkou wa yasumi desu. Dari tanggal 7 hingga tanggal 15 sekolah libur. Ya, kikang atau durasi. Terus yang terakhir adalah tentang hai, artinya adalah skala. Jadi maksudnya skala adalah kalau kita lihat contoh, ini lebih mudah untuk dipahami ya. Kono mise wa tabemono kara pasokon made utte imasu. Toko ini menjual mulai dari makanan hingga komputer. Jadi maksudnya toko ini tuh sangat luas, sangat besar. Dia menjual berbagai macam barang mulai dari makanan, terus sampai komputer pun ada gitu. Jadi biasanya kara made yang hangi ini kita pakai ketika ada sesuatu yang wah gitu, yang luar biasa, yang tidak biasa. Karena biasanya kalau toko jual makanan, ya udah makanan aja. Kalau toko jualan komputer, ya udah komputer aja. Jarang banget ada toko yang jualan makanan bersamaan dengan komputer. Makanya kita bisa pakai kara made karena ini luar biasa. Terus contoh yang kedua misalnya, Oka-san wa kaji kara kaji, artinya adalah pekerjaan rumah. Imoto no sewa made, sewa artinya adalah taking care, ya, atau merawat. Suru kara mainichi. Ini kurang ga isogashii desu. Jadi sekali lagi kita baca, Oka-san wa kaji kara imoto no sewa made suru kara mainichi isogashii desu. Ibu setiap hari melakukan mulai dari pekerjaan rumah hingga merawat adik perempuan saya. Jadi setiap hari sibuk, ya. Isogashi artinya adalah sibuk. Oke, jadi itu adalah pemakaian kara made yang kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita translate dari titik-titik ke titik-titik, atau bisa juga mulai dari titik-titik hingga titik-titik. Sekarang kita mau masuk ke grammar yang kedua, yaitu kakarimasu. Ini tadi udah muncul juga ya di sini kakarimasu. Nah, maksudnya kakarimasu adalah memakan titik-titik. Jadi, ini bisa macam-macam tergantung dengan konteksnya.
Kalau misalnya kita baca kalimat yang pertama, ie kara eki made. Eki artinya stasiun ya. Aruite 5 分 kakarimasu. Dari rumah ke stasiun, jalan kaki memakan waktu 5 menit ya. Dalam konteks ini, kakarimas ini artinya adalah memakan waktu. Pasokon no update. Pasokon, komputer, update ga 3 時間 kakarimashita. Update komputernya memakan waktu 3 jam. Nah, itu adalah contoh pemakaian untuk waktu. Sebenarnya kakarimas ini kita bisa pakai juga untuk uang misalnya. Misalnya kita mau menjelaskan kalau dari Indonesia ke Jepang itu membutuhkan uang mungkin sekitar 7 juta rupiah. Indonesia kara Nihon made 700 man rupiah kakarimasu. Ya, jadi seperti itu untuk uang. Nah, nanti untuk uang yang lebih besar ya, seperti tadi 700 man itu kan kita belum pelajari. Kita akan nanti pelajari lagi kalau sudah masuk ke kelas N4. Tapi biasanya kalau untuk soal JLPT kelas N5, kita cuma pakai kakarimas untuk waktu saja. Jadi nggak usah dihafalin yang lain-lain dulu. Terus, kalau misalnya kita mau bertanya kepada seseorang, kira-kira memakan waktu berapa lama, kita bisa memakai kosakata dono gurai atau dore kurai. Ini sama, dua-duanya artinya sama, jadi pemakaiannya juga sama persis. Jadi ini bisa dipakai seenaknya teman-teman aja. Koko kara anata no ie made どのぐらいかかりますか? Dari sini ke rumah kamu memakan waktu berapa lama? Ya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk kakarimas. Terus setelah itu kita mau belajar tentang verb futsuke plus desho. Nah, desho ini sering banget teman-teman dengar kalau sudah di Jepang dan lagi menonton acara weather forecast atau ramalan cuaca. Jadi, biasanya desho ini dipakai ketika kita mau mengatakan sesuatu yang belum pasti. Seperti contohnya, nomor 1, ashita ame ga furu desho. Furu desho. Jadi, besok turun hujan. Tapi, kita kan nggak yakin 100% apakah besok benar-benar turun hujan. Sebagus-bagusnya weather forecast atau ramalan cuaca, itu pasti ada melesetnya juga. Jadi kita nggak bisa yakin 100%. Nah, ketika seperti itu, kita bisa memakai furu desho. Ya, jadi kita mengubah verbnya menjadi bentuk futsuke, ya, taberu, tabeta, tabete iru. Terus ditambah desho. Terus kita lihat contoh yang kedua, mamonaku. Mamonaku artinya adalah sebentar lagi. Sensei ga kuru desho. Mamonaku sensei ga kuru desho. Sebentar lagi guru datang. Ya, tapi kita nggak yakin 100% ya guru beneran udah mau datang apa belum. Jadi kita pakai desho. Terus ini bisa kita pakai juga untuk hal yang sudah lampau dan kita nggak benar-benar yakin 100% apakah itu benar atau tidak. Seperti misalnya, 1600 nen ni wa tahun 1600 terebi ga nakatta desho. Pada tahun 1600, TV belum ada, ya, nakatta. Tidak ada TV. Ya, kita nggak yakin, bener nggak ya? Mungkin aja 1600 udah ada, tapi kita aja yang nggak tahu. Bisa aja seperti itu kan? Makanya kita memakai desho. Oke, jadi itu adalah 3 grammar yang kita udah pelajari hari ini. Kara made, kakarimasu, dan futsuke ditambah desho. Ashita ame ga furu desho. Mamonaku sensei ga kuru desho. Ya, ini poin pentingnya adalah harus futsuke. Ya, oke. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Nggak terlalu panjang ya. Jadi mulai sekarang memang pelajaran kita nggak akan terlalu panjang-panjang karena sebagian besar verb dan kosakata itu sudah kita pelajari semua. Jadi sekarang yang kita perlu lakukan hanya latihan, latihan, dan latihan. Terus sebagai disclaimer aja, sekarang kita udah minggu ke-11 dan kelas N5 ini akan berakhir di minggu ke-15. Yang dimana pelajaran tata bahasanya akan berlangsung sampai minggu ke-13 dan minggu ke-14 dan 15 itu hanya full kita latihan N5 saja. Oke, jadi tetap semangat teman-teman, sedikit lagi kita akan selesai pelajaran N5 dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!